Tuntunan Sabda, Kamis 14 September tahun 2023. Pesta Pemulihan Salib Suci. Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Ayat emas ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta pemulihan salib suci. Kita merayakan 3 momen dalam sejarah yang berkaitan dengan salib suci Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati momen ketika salib sejati, salib sebenarnya di mana Tuhan digantung dan dipaku, ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Romawi Konstantinus Agung. Hal ini juga menandai peristiwa peresmian basilika dan gereja-gereja yang dibangun oleh Kaisar Konstantinus yang sama di Gunung Golgota di Yerusalem. Terakhir, ini juga menandai momen ketika salib sejati memasuki kembali Yerusalem dengan kemenangan besar setelah direbut oleh orang-orang Sasania Persia 3 abad setelah ditemukan. Pada hakikatnya, dari segi makna sejarah, pesta peninggian salib suci hari ini menandai momen-momen ketika iman sejati dan salib Kristus menang atas kekuatan-kekuatan dunia. Saat di mana iman Kristen dan gereja akhirnya dimuliakan dan menang atas orang-orang yang menentang mereka karena mereka secara resmi ditoleransi dan penganiayaan terhadap mereka dicabut oleh Kaisar Konstantinus Agung yang sama melalui dekret Milan. Ini adalah momen kemenangan yang kira-kira bertepatan dengan ditemukannya kembali salib sejati Tuhan dan Juru Selamat kita di lokasi Gunung Golgota. Hal ini juga merupakan momen kemenangan lainnya ketika kekuatan pasukan Kristen menang atas kaum Sasania yang kafir dan merebut kembali salib sejati dari musuh. Namun, perayaan peninggian salib suci ini lebih dari sekadar semua itu. Kemenangan terpenting yang dirayakan pada pesta ini adalah kemenangan besar yang telah dimenangkan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita bagi kita semua ketika Ia mengangkat salibnya dan Ia sendiri dibangkitkan di atasnya demi keselamatan seluruh dunia, keselamatan seluruh umat manusia, keselamatan seluruh anak-anak Allah yang terkasih. Melalui salibnya, Tuhan kita Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita perwujudan sempurna dari kasih Allah dan juga ketaatan sempurna dari manusia yang melaluinya Allah menjangkau kita dan manusia menjangkaunya dengan Kristus membentuk jembatan penting melalui salibnya menghubungkan kembali kita dan Allah. Dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar kisah tentang apa yang terjadi ketika bangsa Israel memberontak kepada Allah di padang gurun, dan kita mendengar tentang ular tembaga Musa yang dibuat untuk menolong bangsa Israel. Pada waktu itu, bangsa Israel yang memberontak tidak menaati Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan ular-ular tedung untuk menyerang mereka sebagai hukuman atas dosa-dosa, ketidaktaatan, dan kejahatan mereka. Banyak yang mati karena gigitan ular-ular itu, dan bangsa itu memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Pada saat itulah Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga sebagai tanda keselamatan dan belas kasihan Tuhan, dan semua orang yang melihat ular tembaga itu setelah digigit tidak binasa. Peristiwa tersebut tercermin dalam perikop Injil kita hari ini ketika kita mendengar percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus, seorang Farisi yang bersimpati kepadanya dan ajarannya. Tuhan berbicara tentang kesamaan antara apa yang terjadi pada waktu itu dengan apa yang akan dia alami
yaitu bahwa dia akan ditinggikan sebagai anak manusia di hadapan semua orang, sama seperti ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa di hadapan seluruh bangsa Israel. Dan sama seperti bagaimana ular tembaga menunjukkan keselamatan, belas kasihan, kasih sayang, dan pengampunan dari Allah bagi umatnya, menyelamatkan mereka dari ular-ular tedung. Demikian pula Tuhan telah menunjukkan kasih Allah yang tidak terbatas melalui penyaliban dan salibnya. Tuhan telah menunjukkan kepada kita kasih-Nya yang abadi dan sabar yang dinyatakan melalui anaknya. Dan hal ini dimungkinkan karena Dia begitu mengasihi kita, sehingga Dia rela mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa dan hakikat kemanusiaan kita dengan dilahirkan oleh ibunya Maria, menjadi anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan menjadi anak manusia. Melalui inkarnasinya dalam daging, Tuhan membuat kasih-Nya terlihat dan nyata bagi kita. Dan melalui pengorbanannya yang sukarela di atas kayu salib, yang merupakan perwujudan kasih Tuhan yang tertinggi, kita semua telah menyaksikan dan menerima perwujudan kasih yang tak berkesudahan itu. Dengan menderita dan mati di kayu salib, Dia membuat kita semua mengambil bagian dalam keselamatannya dan mati bagi dosa-dosa kita, dan melalui kebangkitannya yang mulia, Dia membagikan kepada kita kehidupan yang baru, bebas dari dosa yang akan kita nikmati untuk selama-lamanya. Tidak hanya itu, Kristus dengan kepatuhannya yang rendah hati kepada kehendak Bapa-Nya telah menunjukkan kepada kita semua umat manusia bagaimana kita dapat benar-benar setia kepada Tuhan dan membebaskan diri dari belenggu dosa dan kejahatan yang telah memperbudak kita, dan bagaimana kita dapat memperoleh kemerdekaan dari maut melalui Kristus serta jaminannya akan keselamatan dan kehidupan baru bagi kita. Sementara Adam pertama goyah dan gagal ketika diuji oleh iblis dan menyerah pada godaan nafsunya yang berakhir dengan dosa yang mencemari kita semua, Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus sebagai Adam baru menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh dan tidak bisa tunduk pada godaan-godaan tersebut atau pada iblis, dan sebaliknya kita harus mencari Tuhan dan menyerahkan diri kita dengan segenap hati kepadanya. Itulah sebabnya iblis, setan, dan semua sekutunya yang telah jatuh, roh-roh jahat, dan setan-setan membenci dan takut kepada salib suci, karena alat penghinaan yang dulunya digunakan untuk para penjahat yang paling buruk sebagai sarana untuk penderitaan dan penghinaan yang besar, telah menjadi sarana yang dengannya Tuhan menyelamatkan umatnya yang dikasihi. Dan melalui salibnya yang kudus, Tuhan telah memberikan pukulan yang menghancurkan kepada iblis dan seluruh kekuatannya, dan mematahkan kuasa mereka atas kita selamanya, menunjukkan kepada kita jalan yang pasti untuk bebas dari dosa dan maut dan masuk ke dalam hidup yang kekal. Inilah sebabnya mengapa hari ini kita memperingati kemenangan agung salib suci atas kuasa dosa, kejahatan, dan maut. Saudara dan saudari di dalam Kristus, ketika kita merenungkan arti dan pentingnya pesta hari ini, makna dan tujuannya, dan bagaimana pesta ini telah menunjukkan kepada kita keselamatan dari Allah dan kemenangan salibnya, marilah kita semua juga merenungkan dan melihat kehidupan kita sendiri. Marilah kita semua memandang Tuhan di atas salibnya dan melihat bagaimana kita semua dapat menjadi murid-muridnya yang lebih baik. Kita tidak dapat terus menjalani hidup kita dengan sikap acuh tak acuh terhadap iman kita, ketidaktahuan atau suam-suam kuku dalam cara kita mempraktikkan iman dan kepercayaan Kristen kita. Kita tidak boleh menjadi munafik dan tidak boleh melupakan kasih dan belas kasihan yang selalu Tuhan tunjukkan kepada kita dengan murah hati. Marilah kita semua memandang Dia yang telah disalibkan bagi kita di atas salib yang kudus dan mulia. Marilah kita semua semakin memuliakan dan memuji Dia setiap hari dengan kehidupan kita yang layak dan penuh kasih karunia, mendedikasikan diri kita setiap saat untuk semakin mengasihi dan melayani Tuhan dalam setiap momen kehidupan kita dengan segenap kekuatan kita. Semoga Tuhan melalui salibnya yang penuh kemenangan terus membimbing kita menuju jalan menuju kehidupan yang kekal. Semoga Tuhan memberkati kita selalu, sekarang, dan selamanya. Amin.